Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan 6 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih mendapat berbagai capaian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa sektor pendidikan vokasi sebagai salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Ragi Lestari dan Rizky Rian Saputra. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 5 Mei 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna ke-6 di Istana Presiden. Sidang Kabinet ini untuk menyampaikan evaluasi 6 bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ia menekankan bahwa berbagai capaian strategis yang berhasil diraih dalam waktu singkat merupakan fondasi yang penting untuk kebangkitan nasional ke depan. Ia mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap rendah hati dan objektif dalam menilai kinerja pemerintah. Di sektor ekonomi, Prabowo menyoroti capaian Indonesia yang dapat mengendalikan inflasi dan kini termasuk salah satu yang terendah di dunia. Ia menyebut capaian ini sebagai hasil dari kesinambungan manajemen pemerintahan sebelumnya. Dalam 6 bulan pertama masa pemerintahan kita, baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama. Bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita. Dan sekarang tibanya kita melihat raport kita, apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan. Kalau kita lihat secara objektif, saya mau katakan bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Selasa 6 Mei 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh LBBP untuk Republik Indonesia dari 8 negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta. Sebelum menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden, ketibaan para Duta Besar LBBP di Istana Merdeka disambut dengan diperdengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Penyerahan surat kepercayaan ini memperlihatkan komitmen negara-negara sahabat untuk mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sore harinya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal dengan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri di Balai Kartini, Jakarta. Kehadiran Presiden di acara ini adalah untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dengan para purnawirawan, dan dalam sambutannya, Presiden menegaskan di tentara kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup jiwa kita sesungguhnya sudah bukan milik kita, bukan milik keluarga, tapi jiwa dan raga kita sudah dipersembahkan kepada rakyat bangsa Indonesia. Begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita sesungguhnya sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik keluarga kita lagi. Jiwa dan raga kita sudah persembahkan kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Itu pelajaran yang melekat di hati saya sebagai prajurit muda. Kemudian terus terang saja saya merasa beruntung, saya dan kawan-kawan saya merasa beruntung. Kami sempat digembleng langsung, kami sempat merasakan kepemimpinan langsung dari Angkatan 45. Angkatan 45 bukan saja dari tentara, bukan saja dari polisi, tapi harus dikatakan bahwa Angkatan 45 adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita.
Rabu 7 Mei 2025, Presiden Prabowo menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini untuk membahas sejumlah inisiatif pembangunan berkelanjutan dan khususnya pada isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Usai pertemuan awal dirangkai dengan pertemuan meja bundar yang dihadiri beberapa pejabat dan pengusaha Indonesia. Dalam sambutannya di acara meja bundar, Presiden Prabowo memberikan keterangan awal bahwa Bill Gates telah menghibahkan ke Indonesia senilai 159 juta dolar Amerika Serikat untuk kesehatan berjumlah 119 juta dolar, pertanian 5 juta dolar, teknologi 5 juta dolar, dan lintas sektor senilai lebih dari 28 juta dolar. Semuanya akan diserahkan. Jadi inilah pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates mungkin lebih Pancasila dari kita mungkin. Jadi ini sesuatu yang menarik. Tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai 159 juta dolar. Di kesehatan 119 juta. Pertanian 5 juta, teknologi 5 juta, bantuan sosial lainnya, lintas sektor, totalnya lebih dari 28 juta. I told the floor that you have assisted us directly in direct donation, more than 159 million US dollars since 2009, mostly into health. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan menganugerahkan bintang kehormatan kepada tokoh filantropi dunia dan pendiri Microsoft, Bill Gates. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang kemanusiaan, khususnya di sektor Indonesia dan berbagai belahan dunia. Keputusan saya sebagai Presiden Republik Indonesia karena dukungan beliau, bantuan beliau untuk Indonesia, tapi tidak hanya untuk Indonesia, untuk kepentingan manusia, saya akan menggelar rapat Dewan Tanda Kehormatan karena saya ingin atas nama bangsa Indonesia memberi bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. Usai pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo dan Bill Gates meninjau langsung implementasi program makan bergizi gratis di SDN Jati 03, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kamis 8 Mei 2025, Presiden menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri dan lembaga untuk membahas koperasi merah putih. Salah satu yang hadir adalah Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Zulhas dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden menyampaikan jumlah koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih terus berkembang. Koperasi ini akan memotong rantai pasok yang panjang termasuk tengkulak. Ia menjelaskan bahwa rapat terbatas tersebut melaporkan tentang perkembangan mengenai Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Pembahasan koperasi ini sudah melewati 10 kali rapat koordinasi, yaitu 7 kali rapat di Kemenko Pangan dan 3 kali rapat di lapangan. Sampai tadi sore 9.835 kopdes, ya, sampai tadi sore. Karena tiap hari berkembang terus. Dan koperasi ini kenapa dibentuk? Satu, untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi dia nanti kopdes itu bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung kopdes. Jadi rantai pasokan yang panjang dipotong. Kedua, akan menjadi nanti koperasi ini yang akan menyalurkan ya seperti pupuk, tabung gas, kemudian sembako, ya. Kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai kopdes, kerjasama sama pos, kemudian kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya. Jadi ada ongkosnya, sekaligus juga menjadi BRI Link, dan BNI. Ya, itu bisa di situ ada simpan pinjam, juga akan memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir, pinjol. Karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak. Jadi langsung
dari pusat seperti pupuk, koperasi langsung kepada rakyat. Sehingga tengkulak-tengkulak akan habis. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 5 Mei 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Wapres Gibran duduk di kursi depan berdampingan dengan Presiden Prabowo dan tampak mencatat serta menyimak saat Prabowo menyampaikan pidato, termasuk ketika menyinggung isu ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Rapat ini dihadiri oleh para Menteri Kabinet Merah Putih dan sebelum sidang dimulai, Prabowo dan juga Gibran berjalan menghampiri para menteri dan menyalami mereka satu persatu. Pada Selasa 6 Mei 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fokus pada sektor pendidikan, pertanian, dan pelestarian budaya lokal. Hari pertama pada pagi hari, Wapres Gibran mengunjungi Kabupaten Sika dan Nangekeo di Pulau Flores. Di sana ia menyapa para pelajar, petani, dan nelayan, serta menyalurkan berbagai bantuan seperti buku, sepatu, laptop, traktor tangan, dan pompa air. Adapun kunjungan ini bertujuan untuk mendukung sektor pendidikan dan pertanian di daerah tersebut. Bapak Ibu semua, ini saya 2 hari di NTT ditemani oleh Pak Menteri Pertanian. Ini karena pesan dari Pak Presiden Prabowo, beliau memprioritaskan masalah ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani. Ini makanya hari ini ada bantuan Pak Menteri Pertanian. Kita ingin ini produksi pangan terus meningkat dan kami terus ini Bapak Ibu menampung masukan evaluasi para pelaku dan para petani. Jadi Bapak Ibu, tadi saya tanya beberapa, kalau di sini pupuknya udah nggak bermasalah ya? Pupuknya aman ya? Pupuk aman. Bulog aman ya Bu ya? Harga dari Bulog aman ya Pak Menteri? Aman semua ya? Tadi saya lihat beberapa masih mengeluhkan masalah pengairan ya? Air ya? Airnya masih susah. Oke, ini kebetulan kunjungan saya di NTT ini harusnya kami mengunjungi 3 bendungan tapi hanya sempat melihat 2 bendungan. Nanti untuk masalah air di daerah sekitar sini ya nanti akan dicarikan solusinya oleh Pak Menteri. Jadi Pak Menteri ini nggak pernah di kantor, selalu di sawah. Jadi beliau langsung turun ke lapangan, berdiskusi, berdialog dengan para petani. Nanti intinya masukan-masukan dari Bapak Ibu semua pasti akan ditampung. Masalah air, masalah pestisida, masalah pupuk, ataupun masalah ini harga-harga dari juga bibit benih. Bibit atau benih nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya? Nggak ada masalah ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. 2 hari di NTT ini kami fokuskan untuk pertanian dan juga untuk ini pendidikan. Kita mampir ke beberapa sekolah, ada beberapa sekolah nanti yang menerima bantuan juga untuk renovasi bangunan sekolah dan juga alat-alat untuk pendidikan. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Terima kasih semua. Sekali lagi Bapak Ibu, jika ada keluhan pupuk, keluhan air, keluhan apapun itu langsung disampaikan. Bisa ke Pak Menteri, bisa ke Pak Gubernur, Bupati, semua yang ada di sini. Karena sekali lagi fokusnya Pak Presiden Prabowo sekarang adalah pertanian. Malam harinya, Wapres Gibran menghadiri acara pertunjukan seni budaya bertajuk Ayo Bangun NTT di halaman kantor Gubernur NTT di Kupang. Acara ini menampilkan berbagai pentas budaya lokal, termasuk tarian massal Gawi Ende yang melibatkan ratusan penari. Kehadiran Wapres dalam acara ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya lokal dan pengembangan ekonomi kreatif di NTT.
Pada hari berikutnya, Rabu 7 Mei 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kunjungannya dengan mengunjungi SD Impres Kaniti di Penfu Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Di sana ia menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah seperti buku tulis, tas, sepatu, dan sejumlah unit Chromebook hasil program CSR dari mitra sekolah. Sementara PLT Kepala Sekolah UPTD SDI Kaniti, Yuliana Nenabu berharap bantuan ini dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi di daerah tersebut. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliana Nenabu sebagai PLT Kepala Sekolah di UPTD SD Impres Kaniti. Kesempatan ini saya mau sampaikan terima kasih kepada Bapak Gibran atas perkenanan Bapak boleh datang dan bertemu kami di UPTD SD Impres Kaniti. Satu hal luar biasa yang kami bahagia, kami rasa gembira sekali semua, baik itu guru maupun siswa, di mana Bapak memberikan kami banyak sumbangan yang sebenarnya sumbangan itu adalah kebutuhan kami selama ini, tetapi kami belum berkesempatan, dan apa yang kami impikan selama ini terjawablah sudah, di mana kemarin kami sudah menerima bantuan yang Bapak berikan bagi kami. Di hari yang sama, Wapres Gibran juga meninjau pembangunan bendungan Maniken di Kabupaten Kupang, NTT. Ia menekankan pentingnya bendungan ini untuk ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jumat 9 Mei 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menerima audiensi pengurus pusat GMKI di kantor Wapres Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengajak generasi muda khususnya dari organisasi keagamaan untuk aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya peran strategis pemuda di tengah bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ketua Umum GMKI Jeffrey Gultom mengatakan bahwa pertemuan ini juga membahas akses pendidikan, program pemerintahan seperti makan bergizi gratis, serta undangan resmi kepada Wapres untuk membuka Kongres GMKI di Samarinda pada 17 Mei 2025. Kami dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia hari ini bersyukur bisa diterima oleh Pak Wakil Presiden untuk mengundang secara resmi. Beliau berkenan untuk membuka Kongres GMKI di Samarinda pada tanggal 17 Mei. Begitu. Demikian rangkaian kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang terangkum dalam catatan Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari, Rizky Riansa Putra, dan tim peliputan Istana melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.